Banjir ini terjadi akibat jebolnya tanggul banjir Kanal Timur Semarang yang tak mampu menahan debit air. Banjir sejak Rabu malam juga menggenangi stasiun Tawang, Semarang. Banjir juga terjadi di kawasan Pantura Kaligawe, membuat kendaraan dari arah Demak harus melewati banjir dengan ketinggian air mencapai 30 hingga 50 cm. Bahkan sejumlah kendaraan mogok tak mampu melewati banjir. Banjir ini juga sempat membuat lalu lintas kawasan Pantura tersendat dan dialihkan. Yang dari arah Demak menuju Semarang dialihkan di Jalan Wonokromo Cidi sehingga tidak terjadi penumpukan arus di Jalan Kaligawe. Dan juga ada anggota yang melakukan kegiatan pengaturan di ujung tol Kaligawe guna mengurai arus yang ada dari arah Demak maupun dari arah Semarang. Banjir juga terjadi di kawasan Kota Lama Semarang. Banjir akan surut siang ini. Dari Semarang, Jawa Tengah, tim kontributor iNews melaporkan. Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk tidak menggelar kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan selama bulan Ramadan. Pihak kepolisian tak segan untuk menindak tegas warga yang melanggar. Dalam surat maklumat yang dikeluarkan dan ditandatangani langsung oleh Kapolda Metro Jaya, sejumlah kegiatan masyarakat dilarang selama bulan Ramadan. Polisi mengimbau agar masyarakat tidak berkumpul atau berkerumun sambil menunggu berbuka puasa dan sahur, karena berpotensi dapat menimbulkan gangguan keamanan. Larangan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga yang sedang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Larangan berkonvoi kendaraan. Kemudian B, yang dilarang adalah bermain petasan atau kembang api. Dan yang dilarang berikutnya adalah C, berkumpul atau berkerumun sambil menunggu berbuka puasa dan sahur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan ketertiban masyarakat. Polisi tidak segan untuk melakukan tindakan tegas dan pidana sesuai dengan pasal yang berlaku. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Pemirsa, kabel listrik di kawasan Joglo Raya, Jakarta Barat dini hari tadi terbakar, nyaris menyambar ke ruko. Kabel listrik terbakar di Jalan Joglo Raya, Kembangan, Jakarta Barat dini hari tadi. Sempat beberapa kali mengalami ledakan. Kabel terbakar nyaris menyambar ke ruko yang ada di dekatnya. Warga sempat panik dan langsung menutup akses jalan untuk proses pemadaman. Tidak ada korban dalam kejadian ini, namun Jalan Joglo Raya dan sekitarnya sempat mengalami pemadaman listrik. Pemirsa, sekitar 50 warga korban banjir bandang di Pekalongan, Jawa Tengah mengungsi ke sebuah gedung SD usai rumah mereka rusak dan dipenuhi lumpur tebal. Banjir bandang terjadi pada Rabu malam sesaat setelah warga selesai berbuka puasa. Puluhan warga korban banjir bandang di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan bertahan di pengungsian. Warga meninggalkan rumah mereka yang penuh lumpur sisa banjir dan terpaksa tinggal di gedung sekolah dalam kondisi memprihatinkan, kekurangan pakaian dan juga makanan. Aparat TNI, Polri, dan relawan bahu-membahu membersihkan rumah warga, sementara beberapa rumah juga rusak akibat dihantam banjir. Lokasi pengungsi ada dua. Ada dua. Yang pertama di rumah Sekdes, ya ada sekitar 46 orang. Kemudian lokasi yang kedua ada di Balai Desa, kurang lebih sekitar 5 orang. Banjir bandang lumpur tebal menerjang Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Rabu sekitar pukul 7 malam. Banjir juga menghantam 2 musola, sekolah, dan sebuah jembatan hingga rusak parah.
2 orang tewas akibat banjir yaitu ibu berusia 36 tahun dan anak perempuannya berusia 10 tahun. Banjir bandang ini terjadi akibat jebolnya tanggul proyek pabrik sepatu yang terbuat dari tanah merah. Jadi sebenarnya pas sorenya itu sebenarnya di TikTok itu udah banyak beredar video bahwa itu sebenarnya udah jebol, rembes. Cuman kalau dari pihak PT kenapa kok nggak woro-woro ke warga, Pak? Itu kan rekaman itu kan udah dari sore sebelum kejadian sekitar jam 7 kurang seperempat. Warga diimbau hati-hati dan waspada karena hujan masih terus turun dan tanggul belum juga diperbaiki. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono, iNews melaporkan. Pemirsa, berangkat dari keprihatinan banyak pisang yang terbuang, seorang wanita muda asal Cianjur, Jawa Barat sukses merintis usaha. Doa dan restu orang tua mengiringi saat bangkit dari kegagalan. Menanamkan nilai-nilai ibadah di setiap langkah usaha menjadi salah satu menjaga usaha terus berkembang. Dan pemirsa, berikut kisah inspiratifnya dalam program spesial Ramadan Bisnis Muslim Milenial. Waktu COVID itu aku berpikir apa ya yang bisa menghasilkan di usia muda sambil kuliah online, karena ketika kuliah online banyak banget waktu yang aku pikir bisa dimanfaatkan gitu. Waktu itu kan cuma kuliah online, kemudian Zoom meeting sama ngerjain tugas aja, dan aku pikir banyak banget waktu luang yang aku bisa manfaatkan. Waktu itu di Cianjur banyak banget pisang-pisang busuk yang gak kejual karena waktu itu pasarnya lagi minim banget pas COVID. Dari situlah aku berpikir bikin apa ya supaya bisa menyerap pisang-pisang petani di Cianjur. Ya, pas modal awal tuh sekitar 300.000 itu aku beliin buat kemasan, kemudian bumbu-bumbu juga seadanya banget, cuman setengah kilo, sekilo, kayak ya udahlah dipakai, dimaksimalkan yang ada gitu. Alhamdulillah dampaknya banyak banget untuk lingkungan sekitar karena di sini sekarang udah ada bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa kerja di sini juga gitu ya. Artinya menyerap tenaga kerja di lingkungan sekitar, kemudian juga orang-orang luar kota juga ada juga yang kerja di kita, dia sebagai admin juga gitu. Yang alhamdulillah ternyata Balinda ini nggak hanya bermanfaat buat aku dan keluargaku, tapi juga untuk orang sekitar. Mungkin dari cobaan-cobaan yang datang itu karena kesalahan kita sendiri. Yang pertama aku minta ampun kepada Allah SWT, kemudian aku juga memohon petunjuknya untuk diberikan yang terbaik, dan gak lupa aku selalu minta doa orang tua untuk dimudahkan segala jalannya. Wah, Masya Allah, banyak banget pertolongan Allah yang aku rasain ketika bangun usaha ini. Dan aku pikir bisnis ini bukan hanya sekedar bisnis cari untung, cari uang aja gitu. Tapi ini merupakan pembelajaran hidup untuk lebih baik di setiap harinya. Di sana ketika, contohnya gini, aku ngerasain banget pas lagi minim orderan, terus aku bener-bener berserah sama Allah gitu ya. Allah tolongin aku, gimana lagi caranya. Di situ Allah bener-bener ketika itu kayak tiba-tiba ada aja ketika langsung banyak orderan, terus juga dimudahkan jalannya, dibuka lagi jalan yang lain gitu, yang ternyata aku pikir pertolongan Allah itu nyata dan sangat berimpact banget buat usahaku. Kendala menjalani usaha ya pasti ada ya, dari mulai bahan baku, kemudian konsumen, dari mulai supplier dan lain sebagainya. Kayak contohnya ada komplain dari customer karena pengiriman lama, karena bahan bakunya kurang gitu ya. Dari hulu ke hilir itu belum sinkron, sehingga banyak banget masalah-masalah yang ada. Tapi alhamdulillah di perjalanan itu banyak banget belajar, sehingga sistemnya terus-menerus kita perbaiki untuk perbaikan di masa depan. Baik, buat teman-teman semua yang mau bisnis juga, aku saranin niatkanlah karena ibadah kepada Allah, niatkanlah untuk membantu banyak orang, niatkanlah untuk bermanfaat untuk banyak orang. Insya Allah akan Allah kemudah, bukan hanya untuk
keuntungan kita semata, tapi juga untuk orang-orang sekitar kita, agar kita bisa bermanfaat untuk banyak orang dan juga mereka semua merasakan manfaat. Pemirsa, Pemkot Makassar bersama Kedutaan Besar Arab Saudi menggelar buka puasa bersama ribuan warga di Anjungan Pantai Losari, Makassar. Buka puasa bersama ini pemirsa menjadi rekor sebagai buka puasa terpanjang sepanjang 2,1 km. Buka bersama ribuan warga ini digelar Pemkot Makassar bekerjasama dengan Atase Agama dan Pendidikan Kedutaan Besar Arab Saudi di Anjungan Pantai Losari, Kota Makassar. Buka bersama ini menjadi rekor muri sebagai buka puasa terpanjang dengan barisan warga mencapai 2,1 km. Dalam buka puasa bersama ini, Kedutaan Besar Arab Saudi menyiapkan 10.000 paket makanan. Jadi sebenarnya ini niatnya dari Kedutaan Besar Arab Saudi. Kami hanya menjadi tuan rumah dan ditunjuk menjadi tuan rumah, dan tentunya ini kehormatan bagi pemerintah Kota Makassar. Buka puasa ini juga dirangkai dengan sholat maghrib berjamaah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, setiap sore selama bulan Ramadan, bazar takjil di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat selalu ramai dipadati pembeli. Dan di sini pemirsa, Anda bisa berbelanja aneka makanan untuk berbuka puasa. Dan berikut liputannya untuk Anda. Pemirsa, puasa hari ini udah tahu belum rencananya mau buka pakai apa? Kalau saya sih kayaknya nyari-nyari dulu ya di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat ini, karena banyak banget ragam menu yang bisa dipilih. Tapi apa aja sih? Yuk kita lihat lebih dekat. Halo Bang. Ya Kak, silakan. Abang, di sini jual sate apa aja nih? Kita jualan sate ayam, sate taichan, sate kulit, sate telur muda kombinasi kulit, sama sate kambing. Oke. Yang paling best seller, yang paling sering dibeli sama pembeli apa nih? Sate ayam bumbu kacang sama sate taichan. Sate ayam bumbu kacang sama sate taichan. Ya, sate taichan. Oke deh, kayaknya menarik. Tapi saya mau jalan-jalan dulu ke yang lain ya Mas ya? Boleh Kak, silakan. Oke, makasih. Sama-sama. Wah, ternyata ramai juga ya. Pasar takjil Bendungan Hilir ini memang jadi favorit warga Jakarta berburu aneka makanan untuk berbuka. Halo Kak. Halo, iya. Ini lagi beli apa nih? Ngantri apa nih? Lagi ngantri sate nih. Sate apa belinya? Sate ayam. Terus ini juga punya kakak ini? Banyak banget? Iya, ini punya aku. Harganya gimana menurut kakak? Menurut aku sih affordable banget. Terutama sekarang kan lagi kenaikan harga bahan pangan gitu ya. Tapi ternyata harganya masih sama kayak yang tahun lalu. Oke, murah gitu ya pokoknya? Murah pokoknya. Wajib dibeli, worth it. Worth it? Iya. Oke, kalau gitu aku juga mau lihat-lihat biar beli kayak kakak. Oke. Makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Halo Kak. Halo, ya Kak. Mas mau beli apa nih Mas di Ben Hill ini nih? Di Ben Hill cari jajanan sih Kak. Oke, tapi emang biasanya tiap tahun suka ke Ben Hill buat ini atau gimana? Ya ini sebenarnya jujur baru tahu karena kalau saya kan orang rantau, jadi taunya ini titik yang dimana paling tempat cari-cari buat jajanan ngabuburit paling banyak di sini. Oke deh, kalau gitu saya juga mau lihat-lihat. Makasih ya Mas Oh ya. iya, terima kasih. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Selain aneka lauk, di sini pembeli juga bisa mencicipi beragam makanan tradisional dari berbagai daerah. Misalnya bubur kampiun khas Padang ini. Halo Mas, Ya. ini jual apa aja nih Mas? Ini ada bubuk kampiun sama salad buah sama ton es telernya. Oke, berapaan harganya? 15 ribuan nih, 12 ribuan, 12 ribuan juga. Oke Mas, kalau gitu saya mau pesan deh Mas yang bubur kampionnya aja. Bubur kampionnya Iya, berapa? bubur kampionnya satu aja. Satu. Oke, makasih ya Mas ya. Saya Ya. tunggu ya Mas. Ya, makasih. Ya, makasih. Halo Uni. Halo. Ini jualan apa aja Uni? Jualan lauk-lauk Padang. Apa aja tuh? Ada kakap merah, dendeng batoko, tunjang, udang, rendang sinar surya best, sama kakap merah. Oke, udah Uni, aku mau lihat dulu ya Uni. Siap. Makasih.
setelah saya tadi nanya-nanya, kayaknya pilihan saya nih jatuh ke bubur kampiun dan juga es teler yang seger-seger. Jadi pemirsa, kapan kalian kesini nih? Dari Jakarta, Giselia Nurama, Dimas Winardi dan Laksana, sampai jumpa. Pemirsa, pimpinan Majelis Nurul Mustafa almarhum Habib Hasan bin Jafar Assegaf akan dimakamkan di makam keluarga di Kompleks Masjid Nurul Mustafa, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Rencananya jenazah almarhum akan dikebumikan usai ibadah sholat zuhur nanti dan berdekatan dengan makam sang ibu. Sejumlah pelayat masih terus berdatangan ke rumah duka almarhum Habib Hasan bin Jafar Assegaf di Masjid Nurul Mustafa, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Sejumlah anak muda hingga anak-anak ikut serta mendoakan pendiri Majelis Nurul Mustafa itu. Rencananya jenazah almarhum Habib Hasan bin Jafar Assegaf akan dikebumikan usai ibadah sholat zuhur. Adik almarhum mengungkapkan bahwa almarhum ingin dimakamkan dekat dengan makam sang ibu. Sebagaimana wasiat beliau, ketika ibunda beliau meninggal dunia, beliau berkata kepada saya, besok apabila saya meninggal, saya pengen dikubur di bawah kaki saya punya orang tua, saya punya ibu. Sebelum meninggal, almarhum sempat menitipkan pesan kepada adiknya untuk menjaga anak-anaknya serta Majelis Taklim Nurul Mustafa. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi melaporkan.